Selamat pagi semua. Terima kasih untuk Bapak Junansa dan Disi yang membantu kita dalam praise and worship. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya akan mengundang Sister Lala akan membawakan firman. Dan biarlah firman yang kita dengarkan hari ini menjadi sukacita, menjadi berkat buat kita semua ya. Siap mendengarkan firman Tuhan? Siap ya. Silakan. Enggak emang saya cuma aku tambahan doang. Hari ini kayaknya semua udah pada tahu lah ya cerita tentang Daud dikejar-kejar sama Saul. Terus udah gitu satu peristiwa di mana dia mereka ketemu di dalam satu gua, terus Daud mau dibunuh, terus Daud punya kesempatan untuk ngebunuh Saul, tapi nggak jadi. Nah, itu ada di 1 Samuel 23 sampai 24. Setiap apa yang ditulis di dalam Alkitab, aku percaya kalau misalnya semua itu nggak ada yang kebetulan, termasuk nama orang, nama tempat, nama peristiwa atau apapun. Nah, hari ini kita mau bahas cerita ini dari nama peristiwa. Bukan nama peristiwa, nama tempat, sorry. Ada satu di tempat di mana Daud pergi sebelum dia encounter peristiwanya Saul. Namanya En-Gedi. Ada yang pernah dengar? Satu lokasi di padang gurun namanya En-Gedi. Kita mungkin nggak kalau baca keseluruhan karena itu nyambung dari 1 Samuel 23 sampai 1 Samuel 24. Kita nggak akan baca semuanya karena kita bakalan di sini lama. Kalau kita baca semuanya, peristiwa itu aku cuma mau baca mungkin 1 Samuel 23 ayat 29. Kalau misalnya enggak, saya nggak tahu di Alkitab saya itu 1 Samuel 23 ayat 29. Tapi di Alkitab yang lain mungkin 1 Samuel 24 ayat 1. Kalau di tempat aku sih 23-29, di mana dibilangnya from there David went up. Kalau bahasa Indonesianya ya tuh. Jadi di ayat ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Beberapa waktu yang lalu, saya mengalami satu peristiwa di mana Tuhan tuh, saya bilang ini, Tuhan udah ribet banget ya gitu. Terus Tuhan tuh selalu di dalam hati tuh bilang En-Gedi. Terus waktu dua kata ini muncul En-Gedi, itu sebenarnya aku ngerti banget apa yang Tuhan mau gitu. Karena saya belajar tentang En-Gedi ini udah lama gitu. Cuman memang nggak pernah ngalamin peristiwa seperti yang Daud bilang, tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Sebelum, di situ tulisnya Daud pergi dari sana. Dari mana? Daud itu dikejar-kejar sama Saul. Dia mau dibunuh. Dia udah lari ke padang gurun. Dari padang gurun ke padang gurun sampai di 1 Samuel 23 ayat yang sebelumnya, dia mungkin 26 kali ya. Oke, kita di sini aja biar gak lama-lama. 28. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Kelumputan. Kita tahu lah ya, anak apalagi udah sering dengar dari Bang Jo dan Daina kan, kalau namanya tempat padang gurun itu tempat di mana sekolah buat anak-anak Tuhan untuk belajar. Di mana padang gurun itu saya juga udah pernah tentang khotbah tentang padang gurun, di mana satu peristiwa di mana Tuhan akan bawa anak-anaknya anyway akan melewati yang namanya masa padang gurun sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, bangsa
bangsa Israel juga lewat padang gurun. Sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Tuhan Yesus juga dibawa sama Roh Kudus ke padang gurun. Jadi kayaknya itu satu peristiwa di mana anak-anak Tuhan harus melewati sebelum dia mencapai yang namanya tanah Kanaan. Nah, Musa juga waktu sebelum keluar membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa juga belajar di padang gurun 40 tahun. Jadi Daud pun mengalami hal yang sama. Dia lari ke padang gurun waktu dikejar sama Saul. Nah, yang aku luar biasanya, Daud ini tuh udah sampai terpojok. Dia dikejar sama Saul. Dia waktu sebelum peristiwa ini, dia padahal udah memenangkan udah menyelamatkan yang namanya bangsa Kehila dari tangan orang Filistin. Terus dia kan harusnya udah jadi jenderal yang luar biasa gitu. Tapi Saul sebagai orang yang dia hormatin, yang which is dia menurut dia itu rajanya dia, orang yang Tuhan pilih, mau bunuh dia gitu. Dia mertuanya juga, orang yang dia percaya, bapak yang dia bilang ini bapakku. Nanti di ayat 24 waktu dia keluar tunjukin puncak jubah Saul, dia bilang ini ayahku gitu. Dia menganggap Saul bapak, orang yang dia hormatin, orang yang dia merasa selama ini dia itu respect, tapi justru orang ini mau bunuh dia gitu. Justru orang ini mau bunuh dia. Dan waktu peristiwa ini dia itu udah dikepung. Saul bawa 3.000 orang untuk kejar Daud gitu. Di saat ini dia udah, kalau bukan Tuhan, dia udah pasti ketangkep. Cuma tiba-tiba berhentilah Saul karena Saul dapat berita dari anak buahnya kalau bangsa Filistin itu akan nyerang kota mereka. Jadi Saul berhenti untuk kejar Daud. Makanya dibilang sebab orang itu menyebut tempat itu gunung batu kelembutan. Di masa kayak seperti itu, di masa padang gurun, Tuhan itu memberikan tempat yang namanya gunung batu keselamatan. Aku tulis di sini. Bahasa aslinya, tempat di mana tempat ini ya, Sela Hamalekot bahasa aslinya. Kalau di Alkitab tuh biasanya ada kayak komen gitu ya, ada kayak bubble gitu. Kalau diklik bubble itu dibilangnya Rock of Escape artinya, atau Rock of Division, which is batu kelembutan. Ini seperti yang dibilang. Jadi di padang gurun itu, kalau kita berjalan sama Tuhan, ada satu tempat di mana itu menjadi batu keselamatan kita, the Rock of Escape, di mana kita sudah dikepung sama even orang yang masalah yang kayaknya kita mau dibunuh gitu ya. Tapi at that place ada yang namanya the Rock of Escape. Dan ternyata the Rock of Escape ini punya nama lain, yaitu Rock of Division. Rock of Division. Padang gurun menurut aku merupakan salah satu tempat yang paling cocok buat kita dipisahin dari kedagingan kita. Dimana dipisahin. Kalau kita nggak pernah ngalamin padang gurun atau yang disebut masalah ya dalam hidup kita nggak akan pernah tahu kedagingan kita. Kita baru tahu, oh ternyata selama ini gue nggak benar-benar juga. Waktu kita ngalamin belajar di padang gurun gitu, waktu kita ngalamin masalah, waktu kita berhadapan dengan masalah, waktu itu benar-benar menghimpit sampai kita mau mati rasanya. Dan at that very moment then we know, ternyata selama ini gue punya kedagingan banyak juga ya. Dan di situ Tuhan berikan pelepasan gitu loh. Waktu kita bilang, kita decide Tuhan, gue udah gak mampu lagi nih. Tuhan bilang, aku berikan kamu keluputan gitu. At that very moment then you know, ternyata selama ini
gua nggak bagus-bagus juga gitu. Dan di situ kita baru tahu when you encounter the problem, dan kamu baru tahu, oh ternyata kalau kita ada masalah kayak begini, kedagingan kita baru keluar juga ya, kaget-kaget juga ya. Selama ini gue pikir baik-baik segitu, ternyata enggak gitu. Nah, dari sinilah Daud pergi ke satu tempat yang namanya En-Gedi. Luar biasanya si En-Gedi ini, kalau di Google nih En-Gedi itu dia itu ada di coastnya Laut Mati. Saya tahu ya Sam. Saya pernah tuh ke sana Sam. Aku juga nggak pernah. Aku makanya pengen banget ke Israel karena pengen lihat tempat-tempat kayak gini. Itu tuh ada di coastnya Laut Mati. Padahal itu pada gurun kan ya. Cuman En-Gedi ini Laut Mati itu menurut Google ya, is the lowest part of the earth. Tempat titik paling rendah yang ada di muka bumi ini itu di Laut Mati, makanya di Laut Mati gitu. Tapi yang lucunya si ini ayat 29 ya. Tapi lucunya di ayat ini Daud pergi dari sana, bahasa Indonesianya nggak ada, kalau bahasa Inggrisnya dibilangnya gini. From there, David went up and lived in the stronghold of En-Gedi. Yang aku lucunya, dia tempat paling rendah, ya kan? Dia tempat paling rendah, titik paling rendah di muka bumi. Tapi kenapa di ayatnya dibilang dia went up? David went up and lived in the stronghold of En-Gedi. Di masa-masa kita lagi terhimpit dan di padang gurun, when you feel you are at the lowest part in your life, you need to went up. Kita harus naik. Apa itu En-Gedi? N-nya itu artinya spring, mata air. Gedi itu artinya goat, Nubian ibex, sejenis kambing yang hutan yang gede gitu loh. Iya. Terus mereka ini ternyata punya ulang. Nah, si En-Gedi ini artinya tadi itu kan ya mata air. Nah, N-nya itu mata air. Kita itu punya, kalau udah ngomong mata air, anak orang Kristen pasti klik lah ya, langsung otaknya lah ya ke sumber mata air kita siapa, Tuhan Yesus kan gitu. Terus udah gitu Tuhan Yesus sendiri bilang, aku ini sumber mata air kehidupan. Kalau yang perempuan minum air dari sumber itu, dia bilang juga kalau misalnya kamu minum air dari aku, kamu gak akan haus lagi gitu kan. Jadi udah klik lah. Waktu aku baca ini juga aku langsung, wah Tuhan gitu, mata air gitu kan. Tapi yang baca ini ya, itu tuh En-Gedi itu oasis di tengah-tengah desert, yang green garden of Eden in the wilderness katanya. Terus udah gitu dia bilang si En-Gedi ini punya tanaman yang tumbuh cuma di daerah situ. Tanaman yang tumbuh di daerah situ yang menghasilkan balsam Gilead of En-Gedi. Nah, si balsam Gilead ini namanya Commiphora atau balsam ya nggak tahu lah. Terus udah gitu dia itu menghasilkan the most precious and mysterious fragrance yang sekarang ini udah nggak ada lagi oilnya itu. Dia itu menciptakan perfume yang oil based, not kayak parfum kita yang sekarang jedor itu. Jedor. Yang mereka lebih alcohol based. Kalau ini oil based. Menurut Josephus, tahu nggak Josephus? Temennya Om. Historian Josephus, dia bilang si oil ini half liter itu 300 dinar. Half liter. Jadi 500 ml itu seharga 1 tahun gaji. 1 tahun gaji. 1 tahun gaji sekarang berapa sih upah minimum di Australia? Let's say 50.000.
Berarti setengah mil harganya 50.000. Dahsyat ya. Dahsyat banget kan. Nah, kebanyakan di zaman dulu ini udah gak ada lagi. Si oil ini sangat rarely, sangat misterius at the edges. Mungkin one day kita bakalan ada lagi mungkin di Taman Eden, nanti kita ketemu ini loh yang namanya balsam of Gilead. Tapi dia gak cuma wangi. Si balsam of Gilead ini gak cuma wangi. Dia bisa menyembuhkan, punya healing power. Katanya menurut ancient sages say that this oil has miraculous properties yang bisa heal wounds, bisa antidote for snake bite sama scorpion sting. Bisa bikin pria itu tergila-gila. Katanya. Kan kita nggak pernah tahu ya, kan kita nggak ada. Jadi lebih dipakai untuk ke medicinal purpose instead of wangi-wangian gitu. Makanya nggak heran harganya mahal banget gitu. Nah, dari sini aku tuh tahu waktu kita masuk PMJD, dari arti ini dan dari apa yang ada di sekitar itu, kita tahu justru di saat-saat at the lowest part of our life, when we go to MKD, air sumber kehidupan kita, di situ ada healing power, and it's so fragrance, so wangi. Justru di saat itu kita menghasilkan wangi buat Tuhan. Aku sih nangis ya, aku bilang Tuhan, kok gini ya Tuhan? Tuhan bilang MKD, just go MKD gitu. Terus when you drink, you will not haus lagi gitu. Dan justru di saat itu hidupmu menghasilkan sesuatu yang healing. Amen. Bisa kasih ke orang fragrance gitu. Amen. Yang kedua itu M ya, tadi ya, GD-nya sekarang. Tadi kan GD itu kan Nubian ibex, goat yang tahu kan yang seperti kaki rusa di gunung-gunung batu. Tunggu sebelum kita pergi ke ibex, kalau mau tahu si balsam Gilead ini ada di Alkitab, bukan nggak ada di Alkitab. Ada di Yeremia 8 ayat 22. Yes. Yeremia 8 ayat 22. 10 menit lagi selesai, biar saya bisa. Nih. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapa belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Ini apa referensinya? Referensinya buat tadi balsam Gilead di NKD, cuman ada di NKD. Itu tanaman yang buat menghasilkan ini. Nah, sekarang si Nubian ibex, si goat ini. Si goat ini tuh jangan lihat kambing di Indonesia ya. Kambing di Indonesia apa kita ngomongnya apa tuh? Mau wewe gombel ya. Apa sih? Ya itulah. Kalau aku nggak tahu ini bisa nyambung internet ya. Kalau misalnya bisa nyambung internet, coba Jessie kembali cari Google Nubian ibex, jadi tahu kambingnya kayak apa, gede banget. Nah, si ibex ini dia itu rumahnya, dia bikin rumah itu memang di gunung-gunung, di cliff gitu, yang gunung-gunung yang nggak bisa di orang masuk gitu, yang nggak bisa kita, very dangerous buat pemangsanya dia sendiri gitu loh. Jadi kalau dia naik ke gunung, predator nggak bisa nyampe ke sana, dia very safe gitu. Ya, dari salah satu karakter ini kita tahu Tuhan gunung batu kita ya, tahu dong, inget kan? Jadi waktu aku baca ini, Tuhan gunung batu kita gitu. Waktu kita berdiam di dalam gunung batu kita, Tuhan, nggak ada predator yang bisa ambil kita. Enemy juga takut gitu.
Karena kan Alkitab yang di ayat lain bilang Tuhan adalah gunung batuku. Ada siapa berkata gitu ya kata-katanya. Gitu. Jadi salah satu karakternya si kambing ini, dia itu bikin rumah di cliff, di gunung-gunung batu yang predator gak akan bisa masuk ke sana untuk mangsa dia. Nah, si ibex ini being able to climb to great heights, dia bisa occupy steep rocky habitats di ketinggian 2000 sampai 4000 meter. Udah gak bisa napas kalau predator di ketinggian yang tinggi banget itu udah oksigen kan kurang kan, jadi udah gak bisa napas juga gitu. Cuman anak-anak Tuhan yang berlindung. The rock of my fortress, my rock and my fortress, Daud bilang waktu di Amsal. Daud bilang you are my rock and my fortress, karena dia ngalamin, dia pergi kok ke NGD, dia lihat gunung si kambing-kambing itu tinggal di gunung-gunung itu. Nah, si ibex ini punya unique hoof structure, kakinya itu hoof structure-nya itu unik gitu. Jadi dia tuh excellent climber. Apakah kita excellent climber? Waktu kita at the lowest part of our life, can we climb, go to the batu keselamatan kita? Terus udah gitu, si Nubian ibex ini punya special way how to deal with the hot, dry climate of the African and Arabian mountains. Jadi their shiny coats, dia punya kulit itu shiny coats, bisa reflect sunlight and keep them cool. Nah, tau lah ya padang gurun panasnya kayak apa, karena aku sih nggak pernah di sana ya. Cuman yang aku pernah dengar katanya panas banget lah kalau siang. Si Jody pernah cerita dia pergi ke rock air rock itu yang di Ulu, itulah. Dia bilang kalau siang-siang bisa sampai 50 degree. Itu padahal cuma di Australia. Kalau di sono gue yakin pasti lebih panas kan. Dan si Nubian ibex ini bisa tinggal di sana karena dia punya itu coat yang bisa reflect sunlight. Dia shining, dia reflect sunlight, so dia cool. Nah, Tuhan kita itu dahsyat. Jadi di saat-saat kita ada di padang gurun, Tuhan itu kasih kita perlengkapan kok untuk kita bisa bertahan di situ. Seperti si ibex ini yang buat kita itu tetap cool di masa-masa hot gitu loh. Buat supaya kita ini punya the cool spirit istilahnya. Tetap dikasih jubah dan senjata supaya kita tetap cool di dalam masa keadaan yang kering, panas, gersang gitu. Daud itu kan panglima perang ya. Sebenarnya dia dia sebenarnya nggak usah takut gitu loh ngadepin Saul gitu. Orang Saul yang minta tolong sama dia kok gitu kan buat ngalahin Goliat, Saul yang nolongin Daud gitu sebenarnya. Tapi bukan itu masalahnya kan, bukan itu kan masalahnya. Nah, aku udah selesai. Jadi sampai di sini sebenarnya apa sih di NGD inilah Daud encounter Saul. Daud encounter Saul setelah dia ngalamin tinggal di kubu-kubu gunung di NGD. Disitulah dia bisa menang waktu dia ketemu sama Saul. Dia ngabunuh Saul dan dia bilang, Tuhan itu kasih aku hari ini harus baca 1 Samuel 24 ayat 10. Yang ini terakhir kita harus baca. Ini Daud ngomong sama Saul. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu.
Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tapi aku merasa sayang kepadamu, karena pikirku aku tidak akan menjaga Tuhanku, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud bilang itu sama Saul karena dia udah ngalamin yang jadi. He has that cool spirit. Dia menikmati mata air kehidupan itu. Dia menikmati balsam of Gilead, the healing power. Dia menikmati semua yang tersedia di NGD. Makanya waktu dia encounter Saul, aku percaya Tuhan izinin itu terjadi supaya Tuhan bawa dia untuk selesaikan destininya. Destininya Daud itu apa sih? Jadi raja kan. Kalau dia jadi raja, dia nggak bisa encounter Saul untuk dia latihan gimana dia punya power untuk bunuh, tapi dia nggak melakukan itu. Gimana kalau dia jadi raja? Gitu. Dia bisa bunuh seenak orang kan, seenak-enaknya. Kan ada istilah di TV di istilah kita sekarang, you know, orang itu when you give power to them, gitu kan? Karena Daud punya destiny akan jadi raja, makanya Tuhan latih dia untuk di NGD. Dia punya cool spirit. Aku percaya Tuhan punya destiny buat kita semua. Amin. Tahun depan saya juga udah pernah ngomong di sini, kita nggak ngerti apa yang akan terjadi, tapi kita percaya atau Tuhan bawa apapun pada gurunnya. Ingatlah di situ ada batu keselamatan, the rock of escape, the rock of division untuk memisahkan kita dari daging. And di situ larilah ke atas, ke NGD. Dah gitu aja.